Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran pada hari ini. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Alvina Zakiatul, Dea Sintani, Karina Novia, dan saya sendiri Dera Andre Noiriyah, yang akan mempresentasikan tentang kronologi turunnya Al-Quran. Baik, langsung saja lanjut kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Alvina Zakiatul. Waktu dan tempat disilakan. Saya Alvina Zakiatul Fauzia sebagai pemateri pertama. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a Quran, secara bahasa berarti bacaan. Pemakaian lafal Al-Quran dengan arti demikian di dalam Al-Quran sebagaimana terdapat dalam surah Qiyamah surat ke-75 ayat 17 dan 18. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah kalam firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan membacanya adalah ibadah. Dengan demikian, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Quran, dan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya yang dianggap ibadah. Yang selanjutnya ada nama-nama Al-Quran. Adapun nama-nama lain Al-Quran yaitu yang pertama Al-Kitab atau Kitabullah, yang merupakan persamaan dari kata Al-Quran, artinya kitab suci sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua adalah Az-Zikir, artinya peringatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikir atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga ada Al-Furqan, artinya pembeda, yaitu yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Allah berfirman, "Tabarakalladzii nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Nuzulul Quran diperingati setiap 17 Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Nuzulul Quran adalah proses turunnya ayat Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia. Ada 2 tahapan proses diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ke dalam kitab yang utuh. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Saat itu, Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Selain ayat ini, Al-Quran turun secara bertahap. Total Al-Quran turun selama kurang lebih 23 tahun. Setiap ayat yang diturunkan menyesuaikan dengan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para nabi terdahulu, hingga hikmah yang terjadi pada masa nabi.
Ayat terakhir yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun sesudah waktu asar pada hari Jumat di Padang Arafah saat musim haji terakhir. Malam nuzul Quran adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala umat Islam yang beribadah di malam ini. Pada malam turunnya Al-Quran, para malaikat juga turun ke bumi untuk memberikan doa kepada setiap orang yang beribadah. Untuk mendapatkan keutamaan ini, umat Islam dapat memperbanyak ibadah dengan beriktikaf di masjid, tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, sholat tarawih dan witir, hingga tahajud, serta memperbaiki sikap dan perbuatan. Berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karina Novia Rohali. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan poin C mengenai tahapan turunnya Al-Quran. Ditandai dengan turunnya ayat pertama dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang selanjutnya ditandai dengan turunnya ayat terakhir dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tashawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Tahapan turunnya Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan oleh Allah ke Lauhul Mahfuz, yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 21-22, yang artinya, bahkan yang mereka dustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Tahapan kedua ialah Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar secara keseluruhan, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Tahapan ketiga ialah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada poin D yang menjelaskan tentang cara Al-Quran diturunkan atau diwahyukan. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 51.
Dalam menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mengalami bermacam-macam cara dan keadaan, yaitu 1. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW tidak melihat apapun, hanya saja dia dapat merasakan wahyu itu sudah berada di dalam kolbunya. Yang kedua, datangnya wahyu seperti gemerincing lonceng. Cara ini sangat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai-sampai keringatnya berpencaran di keningnya. Meskipun pada saat itu sedang dalam kondisi musim dingin. Dan yang ketiga ialah malaikat menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad. Sekian dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Rira An-Nohiriyah sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang masa dan periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam masa itu terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Saib Mekah dan Madinah. Periode Mekah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro, bertepatan dengan 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Rasulullah SAW. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah meliputi 19/30 dari isi Al-Quran, terdiri dari 86 surat. Adapun ciri-ciri yang diturunkan di Mekah diantaranya setiap surat yang mengandung ya ayyuhan nas, setiap surat yang mengandung lafaz kalla, setiap surat yang mengandung sajadah, setiap surat yang mengandung kisah Nabi kecuali surat Al-Baqarah, setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis kecuali Al-Baqarah. Adapun tertib turunnya Al-Quran dalam konteks ayat-ayat Makkiyah menurut keterangan sebagian ulama adalah sebagai berikut: Al-Alaq, Al-Quraisy, Luqman, Al-Ankabut, Al-Qalam, Al-Qari'ah, Az-Zumar, Al-Mutaffifin, Al-Muzammil, Al-Qiyamah, Saba, Al-Mudassir, Al-Humazah, Ghafir, Al-Fatihah, Al-Mursalat, Fusilat, Al-Lahab, Qaf, Asy-Syura, At-Takwir, Al-Balad, Az-Zukhruf, Al-A'la, At-Tariq, Ad-Dukhan, Al-Lail, Al-Qamar, Al-Jasiyah, Al-Fajr, Shad, Al-Ahqaf, Ad-Duha, Al-A'raf, Az-Zariyat, Al-Insyirah, Al-Jin, Al-Ghashiyah, Al-Asr, Yasin, Al-Kahfi, Al-Adiyat, Al-Furqan, An-Nahl, Al-Kautsar, Fatir, Nuh, At-Takatsur, Maryam, Ibrahim, Al-Maun, Toha, dan banyak lagi. Mungkin itu ada beberapa yang telah saya sebutkan dari 86 surat yang turun di Mekah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Jamila. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudari Dara. Periode Madinah. Pada periode Madinah diawali dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah dan menetap, dan diakhiri dengan turunnya ayat terakhir pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 yang dikenal dengan Haji. Selama periode Madinah, Al-Quran turun sebanyak sekitar 30 dari isi Al-Quran, yang terdiri dari atas itu 8 surat yang kemudian ditetapkan dengan sebutan ayat-ayat Madaniyah. Mengenai jumlah-jumlah Madaniyah ayat yang diturunkan di Madinah: 1. Setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi. 2. Setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. 3. Surat yang terdapat dialog ahli kitab. Dan 4. Surat yang mengandung surat seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kalangan ulama berbeda pendapat, namun secara substansi perbedaan itu terbelakangnya rumusan mereka bahwa ada ayat-ayat yang turun di Mekah, meski itu terjadi sesudah hijrahnya Rasulullah SAW. Adapun tertib turunnya Al-Quran dalam konteks ayat-ayat Madaniyah menurut keterangan sebagian ulama adalah:
1. Al-Baqarah, 2. Al-Anfal, 3. Ali Imran, 4. Al-Ahzab, 5. Al-Mumtahanah, 6. An-Nisa, 7. Al-Hadid, 8. Muhammad, 9. At-Talaq, 10. Al-Hasyr, 11. An-Nur, 12. Al-Hajj, 13. Al-Munafiqun, 14. Al-Mujadalah, 15. Al-Hujurat, 16. At-Tahrim, 17. Al-Tawabun, 18. Al-Saff, 19. Al-Jumu'ah, 20. Al-Fat, 21. Al-Ma'idah, 22. At-Taubah, 23. An-Nasr, 24. Al-Jaljalah, 25. Ar-Ra'd, 26. Ar-Rahman, 27. Al-Insan, dan 28. Al-Bayyinah. Perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. 1. Berdasarkan waktu, bahwa surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah adalah Makkiyah, sedangkan yang diturunkan sesudah hijrah adalah Madaniyah. 2. Berdasarkan tempat, jika diturunkan di Mekah meliputi Mina, Arafah, Hudaybiyah, berarti Makkiyah. Jika diturunkan di Madinah meliputi Badar dan Uhud, berarti Madaniyah. 3. Berdasarkan kitab, yaitu seruan yang disampaikan jika ditunjukkan kepada penduduk Mekah, maka Makkiyah. Jika ditunjukkan kepada penduduk Madinah, maka Madaniyah. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. 1. Untuk menguatkan hati Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas sucinya, sekalipun ia menghadap hambatan dan tantangan yang beraneka ragam. 2. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau penolakan terhadap suatu pendapat yang berkembang atau perbuatan yang dilakukan. 3. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan segala isinya, sebab siapapun orangnya, ia akan melaksanakan perintah atau larangan yang diberikan sekaligus, karena dirasakan sangat berat. 4. Mereka yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah nasikh dan mansukh. Bagi mereka, salah satu hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah karena di antaranya ayat-ayat Al-Quran itu ada yang dinasikhkan oleh Tuhan dan digantinya ayat yang baru. Dan yang terakhir, kelima, memudahkan untuk menghafalkannya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator.